12 tahun perjalanan panjang terorisme Indonesia tak juga mampu menghentikan aksi teror yang terjadi di Indonesia. Namun mengapa sistem intelijen kita tak mampu memprediksi sebelumnya? Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. Sudah lebih dari 1 dekade, Indonesia dicengkeram bayang-bayang terorisme. Kasus ledakan di Depok pun kembali menggugah kesadaran publik. Dimulai pada tahun 2000 saat bom meledak di depan Kedutaan Besar Filipina, Jakarta Pusat. 2 orang tewas. Berselang 1,5 bulan kemudian, ledakan besar terjadi di Bursa Efek Jakarta. 10 orang tewas dan 90 lainnya terluka. Yang paling menggetarkan, pada Oktober 2002, ledakan di Hotel JW Marriott Jakarta membuat 11 orang tewas. Dilanjutkan dengan meledaknya bom di Kedutaan Besar Australia 9 September 2004. 5 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. 5 tahun berselang, 2 ledakan termonuklir kembali terjadi di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton Jakarta. Serentak, genderang perang ditabuh memerangi terorisme. Para gembong kelas kakapnya pun sudah berhasil dilumpuhkan, mulai dari trio bom Bali, Dr. Asahari, Dulmatin, dan Nurdin M. Top yang tewas di tangan aparat. Bahkan sang pimpinan pusat Al-Qaeda, Osama Bin Laden pun telah dinyatakan tewas. Anehnya, berbagai aksi teror ternyata tak berhenti terjadi. Kelompok kecil yang lebih lincah menyasar target yang tidak lagi berhubungan dengan lambang-lambang kekuatan asing. Kini mereka menyasar kekuatan internal dalam negeri, termasuk aparat keamanan dan pemerintah. Sebut saja kasus bom buku dan bom bunuh diri di Kompleks Polres Kota Cirebon. Begitu juga dengan kasus penembakan pos jaga dan aparat kepolisian di Solo, Jawa Tengah. Padahal, hubungan antara aparat dan para anggota kelompok garis keras dulu bisa dikatakan sebagai simbiosis mutualisme. Kami dibentuk oleh pemerintah. Bagaimana mungkin? Karena waktu kasus Ambon, kasus Maluku itu kami dilatih. Ini menurut informasi yang saya dapat dari mereka, kami dilatih oleh pihak aparat. Bagaimana pengguna senjata, bagaimana merakit bom, bagaimana seluruh kegiatan atau keterampilan kemiliteran dilatih oleh mereka. Mereka, masa aparat itu hanya menunggu kami untuk melakukan satu kesalahan, dalam arti misalkan melanggar undang-undang, melanggar hukum yang ada di Indonesia. Tinggal hanya itu. Bila benar demikian, maka pertanyaan baru muncul. Mengapa sistem intelijen kita gagal mengendus pergerakan kelompok yang seolah keberadaannya sengaja dipelihara? Tak hanya sekali Presiden Republik Indonesia memberikan catatan merah pada intelijen negara yang gagal menjalankan tugas. Terakhir, Susilo Bambang Yudhoyono memberikan teguran keras karena meledaknya kasus kerusuhan Sampang. Saya juga meminta kepada jajaran penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan harapan saya juga jajaran Mahkamah Agung, untuk benar-benar menegakkan hukum secara tegas dan adil. Kalau tidak tegas dan adil, memancing hal yang serupa di masa depan. Pengamat terorisme Nur Huda Ismail menyatakan bahkan oknum aparat pun diduga kuat ikut membuka pintu perdagangan dan distribusi senjata api rakitan ilegal. Hal ini bahkan sudah terjadi sejak meletusnya konflik Ambon, Poso, dan pelatihan militer Aceh. Dan itu sangat mungkin menciptakan resisten baru dan menciptakan residu kebencian gitu yang selalu setiap saat bisa digunakan. Sehingga kan penanganan kasus terorisme yang mengedepankan kekerasan itu justru akan melibatkan kekerasan lagi. Bila sudah begini, kepada siapa lagi masyarakat bisa menyandarkan harapan dan menitipkan kepercayaan? Selain mengupayakan secara mandiri agar keamanan dan kondisi damai tetap terjaga dengan bijak menyikapi kondisi dan tidak mudah terprovokasi. Tim Liputan Trans 7. Pak Ustadz, dari kajian keilmuan fikih yang dipelajari, itu bagaimana melihat atau pandangan ketika para pelaku teroris ini melakukan aksinya atas nama agama? Ya. Tidak dilakukan tindakan-tindakan anarkis semacam pengeboman yang lainnya, itu adalah di luar tuntutan syariat Islam, karena memang Islam kalaupun menganjurkan pada jihad misalnya, jihad dalam Islam itulah gentle. Negara yang menyatakan peperangan itulah yang diperangi. Adapun orang kafir yang masuk ke negara Islam dengan suaka yang diistilahkan dengan kafir dhimmi, itu tidak layak untuk diperangi dan tidak boleh secara hukum Islam. Bahkan Rasulullah SAW dengan tegas, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang masuk ke negeri Islam dengan perlindungan, yaitu suaka,
misalnya di negara kita zaman sekarang adalah dengan visa dan yang serupa, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga kelak di hari kiamat. Ini suatu hukuman berat bagi orang yang melanggar ketentuan-ketentuan, melangkahi prosedur-prosedur dalam mengingkari kemungkaran, dalam menanggapi, merespon sikap seorang kafir dan lainnya. Baik. Nah, ketika melakukan kampanye ini juga tentu akan adakah perdebatan-perdebatan yang muncul pada saat Ustadz melakukan kampanye ini? Kalau perdebatan itu saya yakin suatu hal yang pasti terjadi tatkala kita melontarkan suatu pemikiran, suatu ide yang bertentangan dengan sebagian orang, pasti akan terjadi diskusi. Misalnya dituduh sebagai anti-Yahudi kah, dituduh sebagai anti-Amerika, dan tuduhan yang serupa itu suatu hal yang wajar bagi saya. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya, dan sekali lagi saya atas nama TV One memohon maaf atas kesalahan pemberitaan yang kami muat 2 hari yang lalu. Terima kasih Pak Ustadz, semoga apa yang kita perbincangkan dapat dimengerti dan diserap oleh masyarakat. Dan saya juga mengatakan terima kasih atas ruang yang diberikan oleh TV One, sikap kooperatif yang ditunjuk oleh TV One atas permasalahan ini, dan saya menghimbau kepada teman-teman yang punya koneksi dengan saya, misalnya Insan TV yang saya bina, kemudian komunitas pengusaha Muslim Indonesia, STD Imam Syafi'i, dan yang lainnya, untuk menganggap ini permasalahan telah kita selesaikan. Dan kembali saya menyeru kepada kaum muslimin, marilah kita berpartisipasi, dukung-mendukung, saling membangun bangsa ini. Masing-masing kita memberikan sumbangsih yang positif. Baik. Kami dari Insan TV sudah mengajukan, dari STV sudah mengajukan, mari kita bersama-sama. Baik, TV One pun demikian, Mas, ya? Iya, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Terus diburu Densus 88, sejumlah teroris akhirnya menyerahkan diri. Benarkah hal ini merupakan tanda melemahnya aksi terorisme di negeri ini? Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. Rumah M. Thorik di Jalan Teratai, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat hingga hari ini masih menjadi sorotan warga. Sejumlah petugas TNI dan polisi berpakaian preman masih berjaga-jaga di sekitar rumah. M. Thorik menyerahkan diri ke Polsek Tambora setelah diburu Densus 88 karena diduga berada di balik meledaknya bom di Jembatan Besi, Jakarta Barat 5 September lalu. Thorik yang mengaku sebagai calon pengantin ini sempat berencana melakukan aksi bom bunuh diri di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Jakarta. Selain Thorik, Yusuf Rizaldi alias Abu Toto, Kamis kemarin juga menyerahkan diri ke Polsek Pangkalan Susu, Sumatera Utara. Abu Toto menjadi buronan Densus 88 dalam kasus ledakan bom di sebuah rumah yatim piatu di kawasan Beji, Depok, Jawa Barat. Alasan keluarga menjadi dalih kedua tersangka teroris ini untuk keluar dari persembunyiannya. Fenomena penyerahan diri anggota teroris ini menjadi fenomena baru dan sangat bertentangan dengan faham kelompok teror yang menganggap mati adalah sebuah kemuliaan. Masih teringat aksi perlawanan gembong teroris Dr. Azahari yang justru bersiap meledakkan diri setelah mengetahui dirinya dikepung polisi. Dr. Azahari yang diduga menjadi otak rencana rangkaian serangan bom di Bali ini akhirnya tewas terkena tembakan anggota Densus 88. Dan tubuh tersangka telah terpasang rangkaian bom yang siap untuk diledakkan. Aksi nekat juga ditunjukkan oleh Ibrahim, tersangka pemasok bahan peledak dalam aksi serangan bom di Hotel JW Marriott tahun 2009. Walau berjam-jam terkepung ratusan anggota polisi di rumah persembunyiannya di Temanggung, Jawa Tengah, Ibrahim tetap nekat untuk bertahan. Padahal rumah persembunyiannya nyaris tidak berhenti diperondong rentetan peluru dan ledakan bom kejut. Fenomena penyerahan diri anggota teroris ini bisa menjadi tanda semakin lemahnya doktrin yang kini dianut kalangan teroris. Ya, cenderung mereka itu menjadi bagian dari instruksi gerakan. Jadi tidak pernah menjadi diri mereka sendiri. Tapi mereka lebih mengikuti apa yang dikatakan ustadznya, apa yang dikatakan oleh seniornya. Mereka seakan-akan tidak mampu untuk menjadi diri mereka sendiri gitu lah. Kendornya jihad para teroris ini tidak terlepas dari hilangnya tokoh kunci yang selama ini menggenjot anggotanya dengan berbagai doktrin sesat untuk memerangi sesama. Pada masa lalu, selain Dr. Azhari, nama-nama seperti Nurdin M. Top, Umar Patek, Hambali, Imam Samudra, serta keluarga Ali Gufron, Ali Imron, dan Amrozi yang dikenal teruji dalam aksi di serangan teror maupun sebagai relawan di berbagai wilayah konflik. Melemahnya daya juang anggota teroris ini harus dimanfaatkan pemerintah untuk lebih memperbaiki pola perang terhadap terorisme dan menggantikan operasi bersenjata dengan pendekatan kemanusiaan serta merangkul kembali anak-anak bangsa yang sempat disesatkan oleh ajaran terorisme. Tim Liputan Trans 7.